Elkan Bakot, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner sama-sama mendapatkan panggilan dari pelatih Sintayong yakni untuk memperkuat timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23. Tak hanya mereka, beberapa nama pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand di Belgia dan Pratama Arhan di Jepang pun dipastikan bisa bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Dalam hal ini, Sumarji yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC memastikan bahwa 5 pemain yang berkarir di luar negeri ini telah mengkonfirmasi kedatangannya. Ia bahkan memastikan Rafael hingga Marcelino bergabung dengan tim Merah Putih tepat waktu di mana para pemain ini bakal tiba di Indonesia pada 4 September ini. Fans KMS KDNC tak percaya apabila Marcelino Ferdinand berasal dari Indonesia. Pasalnya, mereka menilai gojekan Marcel mirip seperti orang Brasil. Salah satunya terjadi saat KMS KDNC berhadapan dengan Excelsior Virton di babak playoff Liga Belgia beberapa bulan yang lalu. Pada momen itu, Marcel yang menerima umpan dari rekannya mencoba melakukan trik samba untuk melewati lawan-lawan. Skill berkelasnya itu pun berhasil membuat bola melewati lawan. Sayangnya, dua musuhnya pada saat itu menghadangnya dan berhasil menjaga pergerakan Marcelino. Alhasil, meski bola berhasil lewat, ex Persebaya Surabaya itu harus terjatuh di lapangan. Asnawi Mangkualam diwartakan masih harus membela Jeonnam Dragons FC dalam lanjutan Liga 2 Korea Selatan, yakni melawan Cheongdam FC yang akan digelar pada Minggu 3 September sore waktu Korea. Dengan ini, laga tersebut pun menjadi pertandingan perpisahan antara Asnawi Mangkualam dengan klubnya. Jeonnam sendiri melepas Asnawi Mangkualam tepat pada tanggal 4 September. Hal itu lantaran ex pemain PSM Makassar ini memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan di FIFA Matchday bulan September ini. Penggamal sepak bola asal Vietnam Phu Man Hai menyoroti sikap pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong di final Piala AFF kemarin, yakni saat melawan Vietnam, ia mendapatkan kartu kuning usai melancarkan protes keras kepada wasit asal Jepang. Phu Man Hai sendiri menyebut bahwasanya Indonesia diam saja saat meraih medali emas SEA Games 2023. Padahal saat itu terjadi keributan besar dengan staf dan pemain Thailand. Phu Man Hai pun lantas membuat pernyataan kontroversial karena menurutnya kehadiran Sintayong hanya membuat sepak bola Indonesia banyak kegaduhan. Usai dicoret dari timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17, Lionel Sinathrya punya cara balas dendam yang cukup kejam. Pasalnya, sang pemain seketika itu kembali merapat untuk menimba ilmu di PSG Pro Academy Grand Geneva. Momen ini pun terlihat dalam sebuah video yang diunggah oleh orang tuanya Darius pada akun Instagram pribadi yang memperlihatkan ia mengantar anaknya itu. Tak hanya Lionel, tetapi juga Diego Sinathrya, keduanya akan menjalani masa adaptasi dan mengikuti sejumlah turnamen internasional. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius bangga pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Wahyu Prasetyo yang sekaligus jadi pemanggilan pertamanya. Sebelumnya, ada juga Alfeandra Dewangga yang dipanggil ke timnas U23. Dalam hal ini, Gilbert Agius menjelaskan pemanggilan Wahyu Prasetyo ke timnas Indonesia cukup membanggakan. Ia mengatakan peluang debut harus dia kejar untuk mendapatkan pengalaman di tim nasional. Pelatih berpaspor Malta ini menilai bahwa Wahyu memang pantas mendapatkan panggilan tersebut. Senada pelatih Bondo FC Peter Huistra juga merasa bangga banyak pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Sejauh ini total ada 7 pemain mereka yang akan menjalani TC bersama timnas. 4 nama yakni Komang Teguh Trisnanda, Muhammad Fajar Faturrahman, Dava Fasya, dan Muhammad Taufani Muslihudin menuju timnas Indonesia U23. Sementara ada nama Nadio Argawinata, Stefano Lillipali, dan Adam Alis berada di timnas senior. Disampaikan langsung oleh pelatih Persija Jakarta Thomas Doll, bek muda Persija Jakarta Muhammad Ferrari dipastikan bakal memperkuat timnya lebih dulu untuk melawan Persib Bandung di pekan ke-11 Liga 1 musim ini, sebelum akhirnya menjalani pemusatan latihan atau TC bersama skuad Garuda Muda. Tentunya kehadiran Muhammad Ferrari bakal menjadi pilihan di lini pertahanan skuad Macan Kemayoran. Thomas Doll pun menyambut dengan baik. Lebih dari itu, pelatih asal Jerman ini mengatakan bahwa kondisi fisik Ferrari pastinya tidak akan menjadi masalah. Pasalnya pemain tersebut tetap berlatih fisik saat pendidikan kepolisian dan juga membela timnas Indonesia U23. Dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Kieran Bekena, bek timnas Indonesia Elkan Bakot dikabarkan resmi bertahan di klubnya saat ini Ipswich Town. Padahal sebelumnya Bagus Hunter dikabarkan bakal dipinjamkan. Akan tetapi karena Ipswich Town tidak mendapatkan bek senior baru, maka bek jangkung ini resmi dipertahankan oleh klub berjuluk The Tractor Boys ini.
Hanya saja Ilkan Bagot sendiri memang belum pernah dimainkan di divisi Championship. Ia hanya mendapatkan kesempatan di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Total, bek timnas Indonesia sudah bermain dalam 2 pertandingan Carabao Cup, membantu Ipswich Town untuk lolos ke ronde ketiga yang nantinya akan bertemu tim Premier League Wolves. Jong Utrecht bangkit dari keterpurukan setelah mencatat kemenangan dramatis 1-0 atas pemuncak klasmen sementara RRC Divisi Belanda Roda JC, yakni di Stadion Sportpark Zuidenbladch pada Sabtu 2 September dini hari. Dalam pertandingan ini pelatih Ivar van Dinteren memberikan kepercayaan kepada gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jedar untuk turun sebagai starter dan dimainkan hingga pertandingan berakhir. Jedar pun memperlihatkan performa yang cukup baik di laga ini. Bahkan pemuda berusia 19 tahun tersebut sempat mencoba peruntungan di injury time lewat tendangan dari luar kotak penalti. Tapi naas membentur pemain tim tamu. Jedar sendiri kemungkinan besar tidak akan menghiasi daftar pemain skuad senior saat menjamu Feyenoord dalam lanjutan Eredivisie. Pasalnya, ia akan mengepak koper untuk bertolak ke Indonesia untuk memperkuat timnas U23. Guna menjalani laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dimulai pekan depan di Stadion Manahan Solo.